Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Puturantoya. Saya dari kelas 11 otomasi Ciledug. Di sini saya ingin mengidentifikasi suatu mesin trainer kit simpel yang dilengkapi dengan satu PLC, satu power supply, satu MCB, satu input, satu output, dan satu emergency button. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan yaitu PLC-nya. Nah, jadi di sini ada satu unit PLC. PLC itu adalah Programmable Logic Controller, yaitu berfungsi sebagai otak pengendali otomatis di sistem industri. Nah, dia itu tugasnya membaca input, yaitu dari tombol atau sensor, lalu memberi sinyal ke output, yaitu bisa sebuah lampu dan lain-lain sesuai programnya. Nah, di sini merek atau tipenya yaitu Omron CP1E N20DRA. Model CP1E N20DRA ini, CP1E itu adalah seri PLC Omron untuk aplikasi kecil sampai menengah. Sedangkan N itu adalah tipe dasar atau basic tanpa fungsi komunikasi canggih. Sedangkan 20 itu adalah jumlah input dan outputnya. Nah, habis itu D itu adalah output tipe relay, bukan transistor. Habis itu R itu adalah relay output. Nah, habis itu A itu adalah power supply AC. Jadi PLC ini punya 12 input digital, terus 8 output relay. Jadi sama dengan 20 input dan output. Nah, power supply dari PLC ini inputnya itu 100 sampai 240 volt AC dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Artinya PLC ini langsung ditenagai dari listrik AC, bisa 220 volt di rumah. Nah, habis itu output relaynya itu dengan rating kontak 250 volt AC dan 30 volt DC. Bisa langsung mengendalikan beban kecil seperti lampu indikator dan lain-lain. Nah, 12 input digital ini yaitu dia menggunakan arus 24 volt DC, dipakai untuk membaca tombol, push button, sensor dan lain-lain. Nah, di sini ini ada port komunikasi. Biasanya tersedia port RS232 atau USB, tergantung seri. Nah, itu fungsinya itu untuk mengupload program dari laptop atau PC ke PLC-nya menggunakan software CX Programmer. Nah, fungsi utama PLC ini yaitu membaca sinyal dari input, lalu mengeksekusi program logika yang sudah dipasang, lalu mengeluarkan perintah lewat output. Nah, PLC itu menggantikan rangkaian relay manual karena jadi PLC ini lebih fleksibel, jadi gampang diubah programnya. Intinya PLC Omron CP1E N20DRA ini yaitu mempunyai 12 input digital, 8 output relay, lalu menggunakan power supply AC 100 sampai 240 volt. Lalu output berupa relay kontak, bisa langsung menyalakan beban kecil, cocok untuk kontrol sederhana, conveyor kecil, panel mesin, sistem otomasi ringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas power supply yang ada di trainer ini. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah power supply. Yang pertama itu ada merek atau tipenya yaitu Omron S8 VK C06024. Nah, jenisnya itu switching power supply. Fungsi dari power supply ini adalah mengubah tegangan listrik AC atau DC menjadi tegangan DC yang stabil, yaitu 24 volt DC. Nah, yang di atas ini adalah output terminal, yaitu ada 5 output. 2 ini bagian kutub positif, yaitu 24 volt DC. Yang di sini ada negatif. Terminal negatif output DC sama dia 24 volt DC. Bisa dipakai untuk menyalakan peralatan PLC, sensor, relay dan lain-lain. Nah, di sebelah sini tertulis 2,5 ampere yaitu maksimum arus output bila sumber dari AC. Sedangkan yang di bawah yaitu 2,0 ampere yaitu maksimum arus output bila sumber dari DC. Jadi output 24 volt DC. Nah, di sini ada indikator DC on. Nah, jika menyala itu berarti keadaannya output itu normal. Jika mati berarti itu ada masalah. Nah, selanjutnya yaitu input. Lubang ini. Di sini ada line. Line itu tempat masuknya kabel listrik fasa dari sumber AC, yaitu 100 sampai 240 volt. Nah, yang di tengah ini ada netral, tempat masuknya kabel listrik netral dari sumber AC.
Yang di sini ada ground, di sini dihubungkan ke ground, tanah atau bodi panel. Fungsinya untuk keamanan, mencegah kebocoran arus atau sengatan listrik bila ada kerusakan isolasi. Intinya kalau pakai AC, sambungkan L ke fasa dan N ke netral dan ground tetap ke ground. Sedangkan kalau pakai DC, sambungkan L ke positif, N ke negatif dan ground juga tetap ke ground. Nah, spesifikasi input AC 100 sampai 240 volt AC dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz dengan tegangan arus 1,3 ampere. Dan DC yaitu 90 sampai 350 volt DC dengan tegangan 0,7 ampere. Artinya bisa menerima listrik AC yaitu di rumah atau di industri, atau DC dengan tegangan yang tinggi. Nah, selanjutnya cara kerja dari power supply ini yaitu tegangan AC 220 volt atau 110 volt di beberapa negara masuk ke terminal L dan N. Power supply mengkonversi AC menuju DC stabil. Hasil keluarannya adalah 24 volt DC. Tegangan bisa diatur sedikit lewat volt adjust namanya. Nah, lampu DC on akan menyala jika tegangan output normal. Penjelasan dari power supply. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PLMCB. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke MCB. MCB itu miniatur circuit breaker, yaitu berfungsi sebagai proteksi arus lebih atau jika beban melebihi kapasitas. Yang kedua itu fungsinya untuk proteksi dari hubung singkat. Nah, itu juga bisa sebagai saklar manual. Di sini simbolnya nih. Nah, tipe atau mereknya itu yaitu CHINT NXB 63. Nah, jadi 63 itu MCB ini termasuk seri dengan kapasitas hulu atau frame size 63A. Tapi rating aktualnya memiliki angka di bawahnya yaitu C6. C6 itu huruf C karakteristik trip atau curve C. Cocok untuk beban umum seperti lampu, stop kontak, dan lain-lain. MCB tipe C akan trip jika arus mencapai 5 sampai 10 kali arus nominal. Nah, angka 6 itu menunjukkan arus nominal. Jadi MCB ini bekerja pada 6 ampere. Nah, di sini ada 400 volt dan 50 Hz. Nah, jadi tegangan kerja maksimalnya yaitu 400 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. 50 Hz itu umum di Indonesia. Nah, di bawahnya sini ada 6000 ampere. Nah, 6000 ampere ini adalah kapasitas pemutusan. Artinya MCB ini bisa memutus arus hubung singkat hingga 6000 ampere tanpa rusak. Nah, lalu di sini ada IEC 608981 dan GB atau T 10963.1. Nah, IEC itu adalah standar internasional dan GBT itu adalah standar Cina. Nah, ini tuh menjamin bahwa MCB sudah memenuhi standar keamanan internasional. Nah, di sini seharusnya di sini itu ada simbol on off, yaitu posisi tuas, on yaitu menyambungkan listrik, dan off memutus listrik. Nah, simbol jalur yaitu angka 1, 2, 3, 4. Biasanya 1 sama 3 itu adalah input, jadi atas. Dan 2 dan 4 adalah output. Jadi arus masuk dari atas, keluar dari bawah. Nah, jenis MCB ini itu dia 2 pole atau 2 lubang. Nah, dia bisa memutus 2 jalur sekaligus. Jalurnya itu jalur fasa yang dia di sebelah kiri dan jalur netral yaitu di sebelah kanan. Nah, ini MCB ini cocok digunakan untuk proteksi sirkuit satu fasa dengan netral atau sirkuit 2 fasa. Nah, intinya MCB ini dia itu memiliki rating 6 ampere, 2 pole, proteksi beban umum, dipakai untuk melindungi rangkaian kontrol, penerangan atau beban kecil agar tidak rusak karena arus lebih atau hubung singkat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan input dan output dari trainer ini.
Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan membahas tentang input, yaitu push button. Nah, jadi push button ini memiliki tegangan kerja 220 volt AC. Nah, di push button ini itu tuh dia tuh mempunyai dua kontak sekaligus, yaitu kontak NO dan kontak NC. Kontak NO itu 13 ditandai dengan nomor 13 dan 14. Sedangkan kontak NO itu ditandai dengan nomor 21 dan 22. Nah, arus dari push button ini itu kurang lebih 10 ampere. Itu standarnya. Nah, push button ini sebagai perangkat input untuk PLC, yaitu dia memberi sinyal. Selanjutnya kita akan membahas output, yaitu lampu indikator. Oke. Nah, lampu indikator ini dia bermerek XB7 Evo BP. Tegangan dari lampu indikator ini yaitu 24 volt AC dengan arus nominal maksimal yaitu 27 mA. Nah, di sini ada simbol AC-nya ini. Nah, ya, fungsi dari lampu indikator ini adalah sebagai output indikator visual, menyala saat diberi tegangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas emergency button atau tombol emergency. Nah, di sini ada emergency button atau e-stop, yaitu tipenya XB7 E8455P. Nanti dia kelihatan di body switch-nya. Nah, fungsi dari e-stop ini yaitu saat ditekan langsung memutus rangkaian agar mesin berhenti, dalam kurung darurat. Biasanya dipakai untuk mematikan mesin atau instalasi saat kondisi berbahaya. Nah, spesifikasi dari emergency button ini yaitu dia tuh tipe mekanik, yaitu push lock twist release. Artinya tombol ditekan agar terkunci, dan untuk mengembalikannya itu harus diputar sambil ditarik. Nah, hal ini untuk memastikan mesin tidak menyala kembali tanpa disengaja. Nah, emergency button ini memiliki kontak normally close. Terlihat dari labelnya yaitu 21 dan 22. Artinya, saat tombol tidak ditekan, kontak tertutup. Jadi arusnya itu mengalir. Nah, sedangkan saat tombol ditekan, kontaknya akan terbuka, yaitu arusnya terputus atau mesinnya mati. Emergency stop umumnya dipakai kontak NC supaya lebih fail safe, atau kalau kabel putus sama dengan mesin mati. Nah, konfigurasi kontaknya itu bisa satu NC dan satu NO. Nah, cuman yang kita gunakan ini yaitu dia menggunakan satu NC. Nah, rating tegangan dan arusnya biasanya untuk e-stop standar atau emergency stop standar yaitu AC 15 itu sama dengan 230 volt atau 3 ampere. Nah, sedangkan DC 13 yaitu 24 volt atau 2 ampere. Nah, warnanya itu biasanya menggunakan tombol merah besar sesuai standar internasional. Dipasang menonjol agar mudah ditekan dalam kondisi darurat. Nah, cara kerjanya yaitu dalam kondisi normal harus melewati kontak NC. Saat tombol ditekan, kontak terbuka, arus terputus, dan mesin mati. Untuk menghidupkan kembali, tombol harus diputar sambil ditarik agar kembali ke posisi awal. Nah, jadi sekian video dari saya, yaitu menjelaskan tentang template dari masing-masing komponen yang ada di trainer kit PLC ini. Nah, itu tuh bertujuan supaya dengan kita mengetahui template dari masing-masing komponen, kita bisa merawatnya, memperbaikinya, dan menggantinya jika ada kerusakan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kesalahan yang lain. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.